itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, sahabat Mitra TV, berjumpa lagi di Zona Hukum, talkshow dialog yang membahas tentang permasalahan hukum yang sedang aktual atau hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang masyarakat perlu mengetahuinya. Kali ini kita akan berbincang mengenai ABH. Mungkin masyarakat masih asing dengan istilah itu. ABH itu adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Di situ ada anak sebagai pelaku pidana, saksi, ataupun sebagai korban dari tindak pidana. Nah, untuk membicarakan hal ini telah hadir bersama saya narasumber Bung Yusroni SHMH, praktisi hukum, advokat, yang juga sebagai tim profesi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Ya. Terima kasih Bung Yusroni sudah berkenan hadir. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana? Lancar nih penanganan perkara? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dengan baik. Aman dan terkendali lah ya. Insya Allah. Ya, tadi Bung Yusroni sudah saya singgung sedikit tentang ABH. Iya. Itu ada aturan yang mengatur tentang ABH itu anak yang berhadapan dengan hukum. Iya. Kalau dulu kan masih peraturan, sekarang Iya. sudah ada undang-undang, Undang-undang. yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Ya. yang sekarang sudah diubah lagi sampai di 2 kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Ya. Nah, selebih itu dibentuk lagi undang-undang khusus untuk mengatur mekanisme sistem peradilannya, yaitu adalah Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Jadi sudah merupakan delik khusus dia dari sistem peradilan tersendiri, tetapi dia berada di peradilan umum. Delik khusus, tapi dia di peradilan. Jadi belum ada ya memang peradilan anak di Indonesia, nggak ada ya? Ya, dia masih tergabung di bawah peradilan. Ya, umum. tetap di peradilan. Ya, baik. Nah, sistem tadi ada undang-undang, ada SPP anak itu. Kalau anak yang berhadapan dengan hukum, kita kan masyarakat tentu sering ya melihat di pemberitaan atau di WhatsApp tentang ada yang dibully, ada anak yang maaf kadang terlibat pencurian motor. Nah, itu penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu bagaimana ya? Iya. Kalau korban dengan pelaku ada perbedaannya nggak gitu? Ya, sebenarnya kalau berdasarkan sistem peradilan pidana anak, kalau korban itu dia selain diwakili oleh pendamping, dia ada pendamping khususnya, yaitu adalah Peksos, yaitu pekerja sosial dari Kementerian Sosial. Dia adalah orang atau swasta, bukan pegawai negeri, tetapi dilatih secara khusus dan digaji oleh negara. Tetapi biasanya dia berkantor di lingkungan dinas sosial yang ada di provinsi, setiap provinsi. Nah, kalau dia anak pelaku itu didampingi langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Bapas. Apa Bapas ya? Bapas ini ada petugas pembina pembimbing dari Badan Pemasyarakatan yang khusus mendampingi anak pelaku. Nah, dia inilah yang melakukan nanti setelah putus, nanti yang melakukan pembinaan. Rekomendasi dari Bapas inilah yang akan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menutus suatu perkaraan. Jadi kalau anak yang menjadi pelaku atau tersangka pidana, dari awal penanganan dia didampingi Bapas. Iya, betul. Dari kepolisian betul. sampai kalau nanti memang harus di pengadilan. Iya, betul. Bapas ikut mendampingi sampai akhir. Iya. Jadi begini, dari proses penyidikan, anak kalau di dalam pelaku itu dikenal dengan namanya anak, bukan anak pelaku tapi dia anak. Tetapi anak yang berhadapan dengan hukum tadi sudah dijelaskan, yaitu anak saksi, anak korban, anak pelaku. Tetapi sepanjang dia dalam proses hukum masih saksi, dia belum dipanggil anak. Masih ini. Tetapi setelah dia ditetapkan dari lidik ke sidik oleh penyidik anak, ini penyidik anak. Itu dinaikkan statusnya menjadi anak kalau orang dewasa tersangka. Pada saat dia menjadi anak inilah peran dari Bapas mendampingi anak, termasuk dalam tahap
diversi di tingkat pertama di tingkat kepolisian, diversi di tingkat kedua di kejaksaan atau di penuntutan, sampai diversi di tingkat peradilan. Ini ada 3 tahapan. Oke. Tadi ada istilah diversi ya? Iya. Apa diversi itu? Nah, diversi ini adalah suatu langkah atau hukum itu menghendaki penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum atau yang berhadapan dengan hukum itu diselesaikan di luar proses hukum. Itu diversi, tetapi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan ancaman pidana dia di bawah 7 tahun dan bukan suatu tindak pidana pengulangan. Tuh. Jadi kalau ancaman pidana di bawah 7, si anak belum pernah melakukan sebelumnya, utamanya ke arah pembinaan lah ya, sanksinya sanksinya seperti itu. Mengajarkan anak bertanggung jawab, tetapi dia tidak diproses secara hukum, diselesaikan di luar proses hukum. Nah, kalau anak yang menjadi korban, kalau anak penanganannya menjadi korban ini ya dia tetap dapat pendampingan, khususnya sekarang ini kan ada peran hadirnya negara di situ, adalah Peksos ataupun dari Dinas PP dan PA atau Dinas Sosial di situ juga ada. Tapi kalau Dinas PPA itu sudah dibentuk suatu dinas, itu adalah UPTD yang khusus memberikan pelayanan bagi anak, saksi dan pelaku juga. Di Lampung sudah ada? Sudah ada. Jadi UPTD itu di tingkat provinsi sudah ada, di tingkat setiap kabupaten di provinsi sudah ada. Namanya? UPTD semua. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. satu-satuan. Jadi udah ada ya? Sudah ada. Itulah pendampingan dari awal. Yang melakukan pelayanan, pendampingan, konseling dan sebagainya. Iya. Dan itu juga gratis. Gratis ya? Ya, ditanggung oleh negara. Karena tadi negara yang menanggung ya. Baik. Nah, kalau secara Bung Yastro ini kan pasti sudah banyak pengalaman nih, karena kan sebagai tim dari unsur profesi ya di Dinas PPPA Provinsi Lampung. Itu kalau secara umum di Lampung bagaimana khususnya tahun ini? Banyak anak yang ABH? Kalau di UPTD, kalau kebetulan saya di situ ya, sebagai salah satu tenaga profesi bidang hukum, itu yang banyak ditangani atau diberikan layanan itu kebanyakan anak korban. Tetapi bukan berarti tidak ada anak pelaku yang diberikan pelayanan, ada juga anak pelaku, karena sesuai ada kode etik standar prosedur itu baik bagi advokat atau lembaga bantuan hukum, dia tidak boleh mendampingi dua-duanya. Maka salah satu. Jadi kalau dia korban sudah didamping UPTD atau LBH, maka yang satunya harus dirujuk ke tempat lain biar tetap netral seperti itu. Nah, kalau sistem pola koordinasi dengan penyidik kan tahap awal kan, kalau anak pelaku ya tadi istilahnya itu kan pasti kan pendampingan segala macam, itu cara pemeriksaannya juga sama kan dengan meriksa orang dewasa gitu. Ya, jadi penyidik atau penyidik anak di dalam memproses memeriksa anak, baik anak saksi ataupun interogasi terhadap anak, baik anak saksi, anak korban atau anak pelaku, itu mempunyai teknik. Dia berbeda dengan orang dewasa. Dia tidak boleh membuat anak itu merasa tertekan di dalam proses penyidikan. Makanya dia, dikala anak itu merasa tertekan, prosesnya akan ditunda atau dihentikan sementara sampai anak ini merasa nyaman. Maka dalam proses penyidikan itu anak itu didampingi oleh orang tua dan penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik, atau kalau memang orang tuanya mampu, dia menunjuk sendiri penasehat hukum seperti itu untuk mendampingi anak. Karena kalau nggak ada itu, anak tidak bisa diperiksa, khusus untuk anak pelaku. Ada pengacaranya, anak pelaku itu, terus Bapas juga bisa di situ. Belum. Karena Bapas itu sifatnya jadi peran Bapas di mana nih nantinya? Peran Bapas ini dia di dalam SPPA itu Undang-Undang Perlindungan Anak maupun di dalam sistem peradilan pidana anak. Peran Bapas ini sangat penting. Dia melakukan analisa atau laporan litmasnya itu yang akan nanti disampaikan ke penyidik. Laporan rekomendasinya seperti apa? Apakah anak itu akan dibina di lembaga penempatan anak atau
apa nanti dikenakan pidana besar, rekomendasinya tergantung dari hasil penelitian dari Bapas yang nanti akan dibacakan saat persidangan di sidang peradilan anak. Oh gitu. Iya. Tapi dari awal Bapas sudah mulai ngontrol atau berkoordinasi dari proses penyidikan. Oh iya. Oke. Nah, kemudian ini kalau ini kan kita udah bicara anak. Iya. Kemudian juga tadi sudah disinggung sama Bung Ini ada sistem peradilan pidana anak. Betul. Nah itu secara umum, kalau di ketentuan undang-undang anak, batasan umur yang disebut anak itu berapa tahun ya? Nah ini berdasarkan undang-undang terkait ini apa namanya umur yang dikatakan anak ini. Ada perbedaan berdasarkan SPPA, berdasarkan undang-undang perkawinan, maupun berdasarkan BW, undang-undang keperdataan. Kalau KUHP? Kalau KUHP dia hampir sama mengikuti itu gitu loh. KUHP dia. Tetapi berdasarkan BW, KUH Perdata, yang dikatakan anak itu belum berumur 21 tahun dan belum menikah. Itu berdasarkan BW. Nah, kalau berdasarkan undang-undang perkawinan, yang dikatakan anak itu belum berumur 19 tahun. Nah ini, walaupun dia sudah menikah tapi belum berumur 19 tahun masih kategori anak. Nah di dalam sistem peradilan pidana ataupun maupun dalam undang-undang perlindungan anak, yang dikatakan anak ini adalah anak yang belum berumur 18 tahun. Nah tetapi di dalam undang-undang perlindungan anak ini ada bagian dan rincian tersendiri. Terkait ini ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pedoman penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Nah ini khusus lagi. Ada lagi Ada lagi peraturan tentang pedomannya. Jadi dengan perbedaan-perbedaan pengertian anak usia tadi itu, ketika khusus untuk menangani ABH itu rujukan penyidik atau PPPA, undang-undang mana? Nah, karena ini menurut undang SPPA dan undang-undang perlindungan anak ada delik khusus, nah, secara otomatis menyampingkan ketentuan lain termasuk undang-undang yang kayak perkawinan tadi dan tetap mengacu kepada undang-undang perlindungan anak. Berarti yang belum 18. Yang belum 18 tahun. Harus genap itu ya? Kalau dia sudah 18, dia sudah dewasa. Tapi kalau 1 jam belum 18, dia tetap anak-anak. Ya misal ada seorang anak ABH hari ini dia melakukan dugaan pidana lah ya. Tapi umurnya itu sebenarnya secara global udah 18, tapi kalau realnya baru 17 tahun 11 bulan gitu. Udah gitu. Udah 18 ya kayak gitulah semacam itu. Itu gimana? Nah, kalau kita melihat anak ini ya kita lihat dari satu yang pertama surat keterangan lahir atau akta kelahiran. Oh, itu rujukannya itu ya. Nah, kalau tidak diketahui itu berdasarkan bisa aja dari raport, ijazah atau KK biasanya tercantum tanggal lahir anak itu. Nah, itulah menjadi rujukan bahwa anak itu masih di bawah umur, masih tergolong anak seperti itu. Nah, sahabat Mitra TV juga kan kadang sering mungkin juga pernah mengetahui ada anak yang ikut terlibat dalam dugaan tindak pidana, tapi di situ juga pelakunya juga ada dewasa. Gitu kan. Kemudian ada juga anak yang menjadi saksi dari perbuatan pidana. Nah, gitu. Nah, ini bagaimana itu penanganannya? Misal saya masih anak-anak, misalnya ini wage, penanganannya nanti di persidangannya gimana? Itu tetap terpisah. Dia tidak bisa disatukan dengan dewasa. Oh gitu ya. Jadi biasanya penyidik mendahulukan untuk pelaku anak karena jangka waktu proses penyidikannya cepat. Di tingkat penyidikan itu 7 hari, diperpanjang 8 hari, 15 hari dia harus sudah lengkap berkasnya. Di tingkat penuntutan itu 5 hari harus sudah dilimpahkan. Di tingkat pengadilan atau peradilannya itu 25 hari harus sudah putus. Oh, jadi itu ya? Ya, prosesnya cepat. Kalau dia dewasa, dia prosesnya mengikuti ketentuan hukum acara pidana agak panjang.
Ya, itulah tadi yang karena ada undang-undang khusus SPPA tadi Sistem Peradilan Pidana Anak. Tata cara sidang, terus bagaimana proses pemeriksaan, tertutup, terbuka itu diatur di situ semua sudah ya. diatur di dalam SPPA itu. Ya, tapi kita nanti membahas di segmen berikutnya ya. Kita akan bicara tentang bagaimana sih anak itu dari awal diduga melakukan sampai adanya putusan atau yang sifatnya diversi. Iya kan? Tapi kita ngopi dulu. Sudah tersedia. Jadi sahabat Mitra TV, kami jeda sejenak. Jangan kemana-mana. Zona Hukum segera kembali. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV, kita lanjutkan perbincangan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita Bung Yusroni akan lebih detail tentang sistem peradilan pidana anak, gitu ya. Kalau di tingkat penyidikan itu tata caranya itu Bapas belum ada ya, tapi anak udah bisa didampingi kuasa hukum ya, sudah. Itu bisa dipenjara nggak anak itu? Kalau dari awal dia misal dianggap melakukan pidana. Jadi oleh penyidik. Jadi terkait pemidanaan terhadap anak ini ada mekanismenya. Jadi kalau dia anak di bawah umur 12 tahun ya tidak bisa dipidana. Oh, anak di bawah Apapun 12 tahun. Apapun perbuatannya. Nah, jadi kalau sanksinya apa dong? Dia tetap ada penyidik itu tetap mempertimbangkan nasib korban misalnya. Nasib korban. Tetapi tetap juga demi kepentingan anak ini harus diselamatkan dari proses hukum. Makanya ada peraturan yang secara khusus mengatur itu, yaitu PP 65 itu menjelaskan tentang pedoman penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Anak pelaku ya? Anak itu pelaku. Kayak intinya gimana kalau jadi secara detail? anak ini tetap diproses di mekanisme penyidikannya. Tetapi kalau dia mau dilimpahkan ke tahapan selanjutnya dia tidak bisa. Berarti tetap harus dilakukan diversi. Nah, tetapi ada diversi ini kadang kalau tindak pidana anak ini yang dilakukan anak di bawah 12 tahun ini ternyata ancamannya di atas 7 tahun. Nah, tentunya bertentangan dengan syarat dari diversi. Tetapi PP itu mengatur bahwa anak di bawah 12 tahun itu tidak boleh dihukum apapun dalilnya. Tetapi untuk itu bila mana diversi itu ada beban biaya restitusi dari keluarga pelaku untuk keluarga korban, misalnya ada permintaan dari keluarga korban kepada keluarga pelaku yang tidak disanggupi atau keluarga pelaku tidak sanggup memberikan restitusi, maka diversi itu atau penyelesaiannya tanpa dihadiri oleh keluarga korban tetap dilakukan diversi. Jadi jangan kaget kalau anak di bawah 12 tahun itu diversi tidak dihadiri oleh keluarga korban. Tetapi bisa aja kalau untuk restitusi yang dia sanggup itu dititip supaya suatu saat keluarga korban ini menerima, mengerti ini aturan seperti itu. Tetapi ada hak-hak anak korban yang harus dipenuhi. Itu. Jadi misal anak di bawah 12 tahun melakukanlah katakanlah nggak tanpa sadar menganiaya lah. Kadang kita ada di pemberitaan juga kan ada gitu. Korban kan luka-luka. Jadi si anak pelaku nggak bisa yang 12 di bawah 12 gitu ya. Tapi keluarga si anak pelaku ini boleh memberi pengganti biaya pengobatan, restitusi istilahnya ke korban. Nah, jadi nanti anak ini gimana pembinaannya? Nah, anak ini kalau yang di bawah 12 tahun. 12 tahun tentunya kan di situ yang namanya dia trauma. Berbeda dia dengan sakit luka, dia bisa ke dokter. Tapi kalau trauma ini harus
didampingi atau dipulihkan oleh psikolog klinis anak. Kalau dia lebih berat, maka dia akan didamping oleh psikiater. Oh, Itu. dibimbing ya, Artinya penyidik kalau yang 12 ke bawah anak pelaku itu dikembalikan ke orang tua tapi ada pendampingan. Ada proses-prosesnya. Proses. Nah, proses itu bisa itu yang tadi UPTD ikut mendampingi. UPTD bisa. Bisa ya? Bisa. Ada tenaga-tenaga profesinya situ ya? Di situ ada tenaga profesi, tetapi di UPTD itu untuk pelayanan proses hukum. Oh. Ini harus digarisbawahi. Jadi pelayanan psikolog klinis ataupun asesmen oleh psikiater dari rumah sakit jiwa itu atas nama permintaan penyidik untuk proses penyidikan. Tetapi kalau untuk pemulihan anak untuk kembali ke dalam keadaan semula itu dapat berkoordinasi ke dinas sosial. Ya, itu mengacu kepada sistem peradilan pidana anak, Peksos tadi. Peksos tadi itu ya. Tapi Peksos tadi bertugas untuk proses hukum juga. Baik, ya. Oke. Jadi sahabat Mitra TV sudah jelas ada batasan 12 ke atas yang nanti bisa lanjut sampai proses pengadilan. Teknis detail tentang penyidikan sudah dibahas. Nah, bagaimana dengan untuk di proses pengadilannya? Kemudian bagaimana nanti apakah hakimnya harus tunggal, terbuka atau tertutup persidangannya? Itu bisa ya? Tadi sudah detail ya tentang penyidikan. Nah, kalau persidangannya bagaimana itu? Untuk anak. Nah, kalau proses persidangan anak, tapi lupa tadi yang akan saya tambahkan dulu nanti. Oke. Ya, silakan. Terkait tadi kan anak yang di bawah 12 tahun. Itu ada lagi pembagian lagi kayak mana? Anak di atas 12 tahun tapi di bawah 14 tahun. Ada lagi kriterianya. Di PP tadi itu sama? Ada, dia tetap mengatur sistem peradilan pidana SPPA, dia bukan di PP. Kalau PP khusus mengatur tentang anak di bawah 12 tahun. Oh, jadi jadi ada anak pelaku yang dikriteriakan umur. Iya, belum di bawah 12 tahun. Di atas 12 tapi di bawah 14 atau masih berumur 14 tahun. Ada lagi. Bagaimana itu? Nah, ini mekanisme penyidikannya juga untuk terkait sanksi pidananya berbeda. Karena anak ini kan belum bisa bertanggung jawab. Maka anak yang sepanjang orang tuanya menjamin anak ini akan kooperatif atau anak ini masih dalam proses pendidikan, ada jaminan orang tuanya, itu tidak boleh dilakukan penahanan. Terkecuali tindak pidana tertentu, misalnya dia persetubuhan yang ancamannya ya di atas 7 tahun. Nah, itu mungkin dilakukan penahanan, tetapi proses hukumnya dipercepat mungkin itu untuk menjaga anak ini. Nah, ini prosesnya ya tetap disidangkan. Kalau memang dia bukan pasal yang bisa diversi, ya tetap dilakukan proses persidangan. Tetapi biasanya penahanannya yang tidak dilakukan kalau ada jaminan dari keluarganya, orang tuanya, atau dari sekolahnya menerangkan bahwa anak ini tercatat sebagai siswa, itu penahanannya adalah langkah terakhir. Jadi ada juga semacam diskresi kebijakan kalau anak sekolah. Jadi rumusnya bisa ditahan di atas 12 yang umur, di bawah 14 kalau ancamannya di atas 7 tahun. Di bawah itu nggak bisa. Ya, sepanjang itu ada jaminan orang tua, tidak karena penahanan itu langkah yang terakhir. Anak pelaku 12 bawah diatur antara 12 sampai sebelum 14. Terus ada lagi. Nah, ini ada yang anak 15 tahun tapi dia di bawah 18 tahun. Kisaran 15 ada lagi. Iya, ada lagi. Ini mekanismenya sanksi pidananya yang berbeda. Tetapi untuk anak ini bisa dapat dilakukan penahanan. Nah, tetapi kalau dia pasalnya itu bukan yang bisa diversi. Biasanya kasus perkelahian itu kan ancamannya penganiayaan terhadap anak di bawah umur itu rata-rata 3 tahun 6 bulan. Itu bisa dilakukan diversi. Biasanya di penyidik tidak dilakukan penahanan sepanjang dia kooperatif. Nah, kalau dia kasus persetubuhan, cabul, dia pasti ditahan, dilakukan penahanan. Kalau dia menganiaya
korbannya meninggal itu gimana? Nah, beda. Beda lagi. Itu beda lagi. Berarti dia pemberatan. Itu bisa dilakukan penahanan. Bisa. Itu. Iya, penganiayaan yang mengakibatkan Ya, dengan meninggal. pemberatan Iya. namanya itu. Dengan Apalagi kalau membunuh ya. Iya, apalagi berencana. Iya. Oke. Nah, itu. Nah, terus yang 18 ke bawah tadi gimana tuh? Nah, kalau yang 18 ini, kalau dia hanya berkelahi ini sepanjang ada orang tuanya menjamin, dia tercatat sebagai siswa, ya bisa juga tidak dilakukan penahanan. Tetapi biasanya di kejaksaan ada yang ditahan, ada yang tinggal bagaimana, karena sudah kewenangan jaksa kan untuk proses selanjut mempermudah proses hukum, biasanya dilakukan penahanan. Gitu. Kalau di polisi nggak melakukan penahanan, di jaksa biasanya dilakukan penahanan karena untuk pertimbangan di polisi dengan jaksa kan beda pertimbangan hukumnya. Tetapi biasanya kebanyakan kalau di polisi nggak ditahan, di jaksa juga nggak ditahan. Bahkan di pengadilan juga tidak dilakukan penahanan sampai ada putusan. Gitu ya. Baru dieksekusi dilakukan penahanan di LPKA anak. Oke. Nah, sampai batas ini nih. Iya. Kalau pengalaman Bang Yusroni mendampingi itu penyidik atau Bapak sudah mematuhi aturan tadi belum? Kalau mekanisme proses penyidikan Lampung ya? di Lampung, kalau saya melihat secara ini ya SPPA itu sudah memenuhi. Tetapi sarana dan prasarana itu yang masih jauh standar dari sistem peradilan pidana. Maksudnya misalnya begini, anak itu kan tidak boleh nih melihat seragam kedinasan, makanya hakim di dalam menyidangkan perkara penyidik itu tidak boleh pakai seragam kedinasan karena dia tidak diperbolehkan terkesan untuk menakutkan. Tapi penyidik kan biasanya nggak seragam. Biasanya kalau dia penyidik biasanya baju putih biasa-biasa aja. Jaksa juga dia kadang ada yang lupa tapi terkesan pakai seragam. Tetapi mereka itu hanya di ini melihat yang penting saya nggak pakai toga, hakim nggak pakai toga itu. Nah disitulah melihat bahwa jangan sampai menunjukkan anak itu diproses oleh penegak hukum, tetapi seperti suasana rumah lah seperti itu. Bukan berarti peradilan itu ada gambar Mickey Mouse dan seperti, tapi suasananya yang dibikin suasana kekeluargaan seperti itu. Tapi dia proses hukum seperti itu. Oke. Nah, kemudian masuk ke persidangan. Tadi katanya hakim juga nggak boleh. Sistemnya gimana tuh? Nah, jadi di dalam sistem peradilan pidana ini, anak ini diatur, dijelaskan bahwa advokat itu tidak boleh pakai toga atribut juga. Nah, jaksa juga sama, tidak boleh atribut. Hakim juga nggak boleh. Hakimnya tunggal atau majelis? Kalau dia tindak pidana yang masih sifatnya untuk nggak terlalu berat, biasanya hakim yang tunggal. Tapi kalau tindak pidana yang perlu pertimbangan lebih matang lagi, lebih ini lagi, maka bisa aja majelisnya 3. Terus ada bapas di situ kalau di persidangan. Bapas itu tugasnya dari proses penyidikan sampai pelimpahan tahap 2 sampai proses persidangan dia harus ada. Seperti itu. Terus sidangnya terbuka, tertutup? Tertutup. Untuk jenis pidana tertentu atau seluruh kalau anak? Kalau anak seluruh. Seluruh ya? Seluruh. Iya. Anak jadi misalnya begini. Dalam perkara dewasa, tetapi saksinya anak. Nah, dalam proses pemeriksaan anak sebagai saksi, kalau anak ini tidak bisa melihat kalau melihat pelaku, maka pendamping anak ini harus menyampaikan ke jaksa bahwa anak tidak bisa melihat pelaku. Nah, hakim bisa mengeluarkan pelaku, ditempatkan di ruang tertentu, tetapi penasehat hukumnya tetap di situ untuk menjaga anak ini supaya tidak down dalam proses pemeriksaan. Nah, dalam proses pemeriksaan anak sebagai saksi, hakim itu melepaskan atribut dari penasihat hukumnya, jaksanya, sampai hakim melepaskan atribut. Jadi pakaian biasa gini kayak kita biasa, gini. Iya. Jadi diajak ngobrol biar nyaman, santai, cerita padanya gitu ya. Jadi bisa ya. Jadi saksi anak, pelakunya dewasa, tapi terdakwanya itu disumputin dulu lah ya. Disumputin dulu. Tapi nggak jauh-jauh dari situ. Ya, kalau jauh kabur nanti dia. Iya. Gitu. Baik, oke. Ya, ini makin menarik, nanti kita bicara lebih detail lagi. Bung Yusroni, sahabat Mitra TV, kami jeda kembali hanya sejenak, jangan kemana-mana.
Zona Hukum segera kembali. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Ya, sahabat Mitra TV, kita memasuki segmen ketiga atau segmen terakhir dan kita masih berbincang dengan Bung Yusroni Ya. yang sudah cukup berpengalaman di persoalan pidana anak. Bung Yusroni, tadi kan sudah proses sidang sudah dijelaskan, kemudian itu jaksa perannya apa kalau dia bisa menuntut penuntutan? Ya. Nah, gimana itu kalau jaksa? Jaksa ini tetap sebagai penuntut anak, tetapi jaksa anak itu sekurang-kurangnya dia punya sertifikasi anak juga. Tetapi mekanisme penuntutnya tentunya berbeda dengan dewasa. Tetap mengikuti sistem aturan. Oh, jadi peradilan. untuk jaksa yang mengadili atau menuntut anak itu dia harus ada sertifikasi. Ya, sertifikasi. Penyidik ada. harus juga. Jadi penyidik anak ini walaupun dia penyidik pembantu itu terpilih, sebenarnya terpilih. Jadi harus ikut apa? Ada pendidikan khusus semacam kalau itu. kepolisian dia punya. Kalau memang ini dia pelatihan bisa di SPN itu. Kalau polisi rata-rata penyidiknya sudah SPPA. Jaksa juga sudah SPPA, hakim apalagi. Oh, jadi khusus yang sudah ikut pendidikan tentang peradilan anak ya. Terus sebenarnya advokat juga harus sertifikasi sebenarnya, tetapi kalau dia mendampingi anak pelaku. Tetapi advokat itu sepanjang jaksa tidak keberatan, yang pokoknya tidak ada keberatan yang tidak menanyakan sertifikasi, ya nggak ada masalah. Bung Yusroni sudah sertifikasi. Ada 2 gitu. Ya wajar jadi tim profesi dari unsur profesi di Dinas Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Oke, jadi jaksa bisa nuntut, tapi beda mekanisme nuntutnya kalau terhadap anak pelaku. Bedanya di mana kalau dengan pelaku dewasa? Ya, jaksa ini menuntut tentunya ada pertimbangan. Kalau dewasa dituntut 6 tahun dia sepertiganya. Sepertiga 6 tahun itu wajib ketentuan kan, ketentuan sistem pidana bahwa anak itu dapat dituntut dikenakan hukuman sepertiga dari tuntutan orang dewasa. Berarti paling tinggi sepertiga. Iya, itu. Jadi kalau tadi kan minimal bisa proses 7 tahun. Iya. Jadi tuntutan itu harus sepertiga dari 7 itu. Iya. Hukumannya? Ya, hakim juga memvonis mungkin bisa di bawah itu, mungkin bisa juga pemulangan melihat dari pertimbangan lain, misalnya dari laporan Ditmas terhadap korban, dia sudah ada perdamaian, sudah memberikan restitusi, terus pertimbangan dari Bapas. Nah, itu bisa aja seharusnya dia dikenakan kurungan itu pidana penjara, tetapi ada pertimbangan dia bisa aja dikenakan pidana bersyaratnya. Pemulangan. Jadi maksudnya bisa. Pemulangan itu gimana? Tadi kan hakim bisa memvonis pemulangan, artinya nggak masuk, nggak di penjara lah. Ya, jadi gini, gimana? Dia tetap biasanya akan dilakukan pemulangan kepada orang tua, tetap dilakukan pengawasan pembinaan oleh Bapas sampai anak ini. Misalnya begini nih, anak ini diponis oleh hakim pidana bersyarat misalnya. Nah, bersyarat misalnya melakukan pelayanan masyarakat misalnya di musola selama 30 hari, ya, di mana dihitung seharinya 1 jam. Oh, bisa kayak gitu ya, sanksi gitu? Bisa. Biasanya dia jaksa Bapas itu nanya ke orang tuanya di mana lingkungan tempat dia tinggal, masjid terdekat atau keluarga terdekat, biasanya dicari masjid. Kerja sosial ya? Iya, tetapi hanya boleh 1 jam dalam 1 hari. Kalau Oke. dia 30 jam berarti 30 hari. Di rumah ibadah ya? Iya, jadi kalau ibadah. ya maaf, kalau masjid atau gereja tergantung dari agama si anak pelaku tergantung ya? dari, seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Ini kan banyak nih masyarakat yang belum paham ini gitu loh, karena kan yang paling sangat viral itu kan yang kalau Jakarta nih. Saya juga mau minta pendapat Bung Yusroni yang ada
ada juga dewasa gitu kan melakukan penganiayaan gitu. Penanganannya itu kalau menurut Bung Yusroni sudah sesuai aturan atau tidak? Yang sangat viral gitu loh kan ada si pacarnya lah gitu, teman dekatnya cewek kan, anak di bawah umur gitu kan. Iya, betul. Yang sampai nyeret-nyeret bapaknya itu loh. Iya. Itu gimana? Kalau Bung Yusroni ngamati penanganan Kalau itu perkara betul saya mengamati. Kalau saya hukumannya sudah sesuai lah ya. Sudah sesuai ya. Terus ada terkait restitusi bukan permintaan dari keluarga tapi penghitungan dari LPSK. Oh gitu. Ya, karena sekarang ini kalau Polda menyidik atau penyidik untuk menentukan berapa besar ganti rugi atau restitusi kepada korban itu, LPSK itu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menghitung itu. Oh. Tetapi kembali lagi kemampuan keluarga pelaku. Kalau LPSK ikut terlibat. Ya, atau tapi kalau enggak bagaimana? Rata-rata untuk tindak pidana anak, LPSK sudah mulai terlibat. Harus. Gitu. Karena begini, restitusi kalau tidak diajukan di tingkat proses penyidikan sampai putusan, restitusi itu dapat diajukan setelah putusan. Mekanismenya Kalau dia dalam proses, restitusi bisa disampaikan melalui penyidik. Dilampirkan dalam berkas nanti disampaikan oleh jaksa dalam proses persidangan. Iya. Tetapi kalau dia putus, kita yang bermohon ke lembaga pelindung saksi dan korban di Jakarta, mereka akan turun. Mereka akan turun, mereka yang memutus. Mereka itu sudah akan mengajukan ini. Tetapi kembali lagi ke kemampuan si dari keluarga anak pelaku tadi. Nah, tetapi ada sekarang yang angin segar untuk keluarga korban dengan berlakunya undang-undang TKS. Apa itu TKS? Nah, tindak pidana kekerasan seksual itu. Nah, di situ gimana itu? Dijelaskan ada poin aturan bahwa negara akan memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Tetapi itu belum bisa diterapkan karena belum ada peraturan di bawah yang mengatur tentang itu. Jadi peraturan pelaksananya belum ada. Tetapi untuk sanksi hukumnya sudah bisa diterapkan. Sudah bisa. Ya, karena lebih berat ya? Ya, karena di dalam undang-undang itu diamanahkan bahwa itu korban tindak kekerasan itu tidak perlu lapor ke polisi lagi. Jadi ini makin menarik nih. Ya, undang-undang TKS bahwa korban itu nanti ya kalau sudah ada rujukan itu ada pelayanan satu pintu yang di dalamnya ada LPSK, ada UPTD, tapi nanti itu di UPTD ada penasehat hukumnya, ada poluannya. Oh gitu. Nah, poluan inilah nggak perlu lapor nanti, polisi, jadi gimana? Ya dia di situ lapor ke pelayanan satu atap. Kalau kita kenal satu pintu itu ada di UPTD, BPA. Nanti dia lapor, di situ diperiksa tahap pertama penerimaan laporan, tapi proses hukumnya mungkin bisa aja tetap dilarikan ke kepolisian. Kepolisian yang berwenang menangani perkara itu. Tetapi untuk tahap pertama dari pengantar visum tersebut cukup dari UPTD, poluan yang bertugas di situ. Tetapi proses hukumnya yang kita belum tahu apakah tetap di situ atau nanti kembali ke wilayah hukum kepolisian masing-masing. Dan bahkan kalau tindak pidana yang dilaporkan ke itu berdasarkan undang-undang TKS itu 1x24 jam penyidik itu harus sudah SPDP. Gitu ya? Ya. Nah, itu termasuk ngatur soal korbannya kalau anak atau pelakunya anak, di situ juga diatur ya? Ada juga? Ya, nah ini tindak kekerasan seksual. Itu. Undang-undang baru ini ya? Ya, Undang-Undang 12 tahun 2022. Tetapi belum bisa diterapkan karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu. Siapa sih, di mana sih yang memberikan itu? Iya. Oke, baik. Ada lagi terkait masih soal vonis hakim nih. Iya. Vonis hakim terhadap anak pelaku itu tadi kan bisa di penjara. Iya, betul. Bisa pidana bersyarat. Betul. Kalau hukuman percobaan? Dia kalau kata saya nggak ada hukum. Nggak ada ya? Nggak ada. Misal dipidana 6 bulan dengan masa percobaan 3 bulan. Misal. Biasanya kalau percobaan begini dia di dalam vonis hakim itu dipidana 1 tahun, tetapi terdakwa tidak wajib menjalankan. Apabila gitu baru dia kena ini. Nah seperti itu. Gitu tapi ya? di dalam anak tidak. Kalau dia tidak ini dikembalikan ke orang tua atau pembinaan atau peringatan ada. Ada ya? Iya. Peringatan supaya
ke anak dan keluarganya supaya lebih bisa menjaga anak lebih baik lagi. Tetapi tetap ada masukan-masukan supaya anak ini dalam pengawasan orang tua dan juga dalam pengawasan dari proses penegak hukum Bampas kalau dia berlaku seperti itu. Nah, sekarang kalau seandainya ada putusan itu yang tadi udah diversi, Ya, dikembalikan ke orang tua, Wah, betul. pasti kan hakim bilang ini harus dibina. Ternyata si anak itu melakukan lagi. Nah, jadi gini. Orang tuanya bisa kena hukuman nggak itu? Karena Nggak dianggap bisa. gagal membina. Jadi pidana itu tidak bisa dialihkan ke orang lain, Oh, itu gitu. hukum prinsipnya kan. Ah. Jadi kalau anak yang sudah pernah diversi, dia melakukan lagi berarti pengulangan, dia tidak akan dapat diversi lagi. Oh, itu Berarti bedanya. proses hukumnya berlanjut karena kan itu syarat diversi itu ada di bawah 7 tahun ancaman hukumannya, bukan tindak pidana pengulangan. Nah, kalau dia tindak pidana pengulangan berarti dia pernah melakukan itu tapi diversi. Tapi nggak mesti sama jenis pidananya ya? Ya, kan Misal anak itu didiversi karena mencuri. Ya. Kemudian dia mengulang menganiaya. Ya. Otomatis gugur diversinya untuk bisa penganiayaan. lagi. Nggak bisa. Bisa lagi. Jadi sistem persidangannya gimana? Ya tetap Penyidikan? berjalan, tapi tetap bersidik bahwa dia Sistem anak juga tetap Ya, misalnya tetap. masih ya. Masih tetap. Ya, berarti nanti vonis itu. Ya. Karena nggak boleh. Kalau istilah umumnya residipis lah gitu ya. Ya. Tetapi Iya. begini, Mm-mm. di undang-undang kita ini kan ada cara pandang yang berbeda nih. Mm. Ada yang ahli hukum menyatakan kalau dikatakan pengulangan, kalau dia pernah melakukan pencurian, kalau dia melakukan pencurian lagi, nah itu dalam bentuk pengulangan. Ada juga berpendapat kalau ini mencuri, besoknya bukan mencuri, bisa juga diversi karena bukan pidana yang sama. Ada yang berpendapat, tetapi kebanyakan itu dari penyidik atau ahli hukum berpendapat kalau dia pernah diversi tidak dapat dilakukan diversi lagi, hanya satu kali. Gitu ya. Iya. Kalau Bung Yusroni gimana pendapatnya? Harus pidana yang sama, pengulangan Nggak, atau kalau beda? saya Nggak ya? sepanjang dia pernah didiversi, dia melakukan lagi itu suatu bentuk pengulangan. Saya sependapat seperti itu. Gitu ya. Ya. Jadi diversi itu bukan harus jenis, lihat dari jenisnya, Iya. tapi kalau sudah atau belum. Iya. Kalau sudah nggak bisa Ya. lagi dia pengulangan. Makanya ada pertimbangan hakim bahwa terdakwa itu atau anak itu tidak pernah dihukum. Kan itu sama aja kan itu pertimbangan bahwa anak ini tidak pernah diproses secara hukum. Berarti satu yang meringankan. Oke ya. Nah, kalau diversi dia karena diversi itu kenapa dia akan tercatat? Setiap diversi yang dilakukan penyidik atau jaksa itu akan dikirim berkasnya, dipintakan penetapan ke pengadilan negeri setempat. Baik. Makanya tidak dapat dilakukan 2 kali karena dia tercatat di Tercatat di pengadilan. PN setempat. Iya. Baik. Nah, ini kan Bung Yusroni tadi tim profesi Dinas P3. Iya. Ini sosialisasi terhadap yang Bung Yusroni jelaskan ini ada nggak programnya ke masyarakat? Kebetulan kalau saya ini kan dari advokat ya kantor hukum Yusroni dan rekan atau di LBH juga, bahwa selain itu saya di tim profesi UPTD PPA atau Dinas PPA, bahwa kalau dia terkait sosialisasi, terkait misalnya ada undang-undang baru, peraturan baru, pergub Terkait baru, terkait anak dan perempuan atau TPPO dan sebagainya, termasuk kekerasan seksual, itu dilakukan oleh dinas provinsi. Berarti Dinas Bung PPA. Yusroni terlibat dong? Nah, kalau diminta untuk jadi narasumber oleh Bukadi atau ya bisa. Oh gitu. Itu. Tetapi kalau kami di UPTD PPA itu khusus melakukan pelayanan. 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 Jadi ada masyarakat yang mengadu atau rujukan dari luar Lampung, misalnya rujukan dari KPAI bahwa telah terjadi kekerasan di Lampung, tetapi melapornya di Jakarta di KPAI, maka dirujuk ke UPTD PPA Provinsi Lampung karena UPTD PPA itu adalah pusat rujukan di Provinsi Lampung. Iya. Oke. Nah itu bicara soal dinas ya. Terus ini ada sering saya dengar itu ada Komnas Anak, Ya. ada Komnas LPA, Ya. Lembaga Perlindungan Anak. Itu bedanya apa itu ya, Bung Yusroni? Kalau saya melihat dari kacamata hukum, bahwa suatu komisi lembaga Komnas Anak, non departemen pemerintah, tetapi dia dianggarkan melalui anggaran pemerintah, itu diatur
oleh undang-undang dalam pembentukannya atau diatur oleh peraturan pemerintah. Iya. Nah, kalau Komnas Anak itu ada diatur, tetapi Komnas Anak itu tidak ada cabang setahu saya. Tidak ada? Tidak ada cabang setahu saya. Tapi Komnas Perempuan juga sama. LPSK juga sama, diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi. Dan jadi hanya ada di pusat. Jakarta. Terus yang ada dibentuk cabang berdasarkan ketentuan undang-undang itu hanya Ombudsman ada tingkat provinsi, OJK. Nah, tetapi mereka ini ada KPAI, Komnas Anak, Komnas Perempuan ini dalam memberikan layanan ini kan tidak bisa mencakup ke seluruh provinsi. Ya. Mungkin di situ adalah perpanjangan tangan dari Komnas Anak, Komnas Perempuan ini. LPA itu Ya, tadi, Lembaga mungkin, Perlindungan Anak. Tapi sifatnya Lembaga Perempuan. independen. Nah, Independen. ya, terkait pembiayaan kita tidak tahu, bisa aja dan dan sebagainya. Tetapi kalau dari kacamata hukum atau undang-undang, setahu saya hanya ada di pusat, karena belum ada. Setahu saya undang-undang mengatur tentang kelembagaan itu mengatur bisa mendirikan cabang di setiap provinsi. Nah, kalau Komnas Anak namanya KPAI ya? Ya. Komnas Perlindungan Anak Ya. Indonesia ya, Komisi Ya. Perlindungan Anak, atau ada yang lembaga independen, Lembaga Perlindungan Anak. Kalau dalam sistem peradilan pidana anak nggak terlibat ya? Dia selaku pemberi layanan. Pemberi layanan. Ya, jadi pemberi layanan dari segi pelayanan hukum, pendampingan, dia bisa terlibat. Sosialisasi, karena dia fokus pada pelayanan perlindungan anak. Tetapi biasanya dia bisa mendampingi anak pelaku, anak korban. Tetapi secara sistem, kalau yang dimanakan undang-undang, sistem peradilan pidana anak itu yang terlibat secara khusus baik di persidangan proses hukum itu adalah Peksos, penyidik, atau dalam ini Peksos, penyidik, jaksa, hakim, bapas, penasihat hukum, dan orang tua. Nah, itu yang terlibat. Tetapi dalam diversi tergantung di tingkat penyidikannya. Dia dimasuk dalam lembaga kemasyarakatan, bisa dilibatkan KPAI, bisa. Nah, kalau ini masyarakat perlu tahu nih, khususnya sahabat Mitra TV, kalau ada anak yang jadi korban atau anak yang jadi saksi, tapi dia takut untuk melaporkan, dia bagusnya minta pelayanan ke lembaga mana nih? Kalau dia takut ke kantor polisi langsung. Ya, jadi gini. Jadi pelayanan ini biasanya kan di kantor LBH atau asosiasi advokat ada posbakumnya tuh. Nah, kalau dia misalnya takut bisa minta bantuan pendampingan posbakum atau bisa lapor ke UPTD PPA. Oh, bisa langsung ke UPTD PPA ya. Karena layanan di UPTD PPA itu mencakup dari segi pelayanan hukum, kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi gratis ya? Gratis, sudah dianggarkan oleh. Jadi kalau misal dia ada anak korban, dia takut ke polisi, dia bisa lang ke UPTD PPA, nanti difasilitasi untuk lapor. Didampingi untuk lapor, diberikan layanan, termasuk rumah aman kalau dia dalam keadaan terancam dalam dia menjadi saksi, itu bisa ditempatkan. Ada rumah aman ya? Ya. Karena rumah aman itu kebetulan saya menjadi tenaga profesi di situ juga. Saya sendiri selaku tenaga profesi tidak tahu rumah aman itu di mana. Tapi di Lampung ada? Ada. Jadi rumah aman itu dirahasiakan, penyidik, orang tuanya juga tidak boleh tahu. Jadi kalau dia pengen ketemu anak yang dititipkan di rumah aman oleh penyidik karena dia terancam, itu hanya bisa ketemunya di kantor. Jadi rumah aman itu khusus bagi saksi atau korban? Saksi, korban, ya. Iya. Karena korban nanti akan menjadi saksi di persidangannya. Tapi di rumah aman itu dia ada pendampingan, psikis terutama. Kalau untuk di rumah aman, jadi dia begini, semua kebutuhan anak itu ditanggung. Termasuk makan, pakaian dan sebagainya, tetapi ya sebatas ini ya, ini dalam sesuai DIPA kan, apapun bentuknya, dia ditanggung oleh negara, dan di situ diberi layanan penguatan oleh psikolog, pendamping keseluruhan. Begini loh proses hukumnya itu, diberi penguatan. Jadi dia dapat layanan di psikolog ini di rumah aman. Oke. Jadi kemudian kalau untuk saksi itu bisa juga? Bisa.
langsung misal dia melihat kejadian nih anak pidana, dia sebenarnya pengen lapor polisi, takut, dia bisa langsung ke unit PPH. Bisa. Pak, saya begini-gini, nanti didampingi. Iya, didampingi. Untuk Diberikan pendampingannya ya. perlindungan hukum juga, ya. Gitu ya. Ya. Kalau pelaku pun bisa. Kalau Pelaku ya tidak bisa. nggak bisa ya. Bisa. Ya baik. Ya sahabat Mitra TV, sudah gamblang apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Bung Yusroni, tentang bagaimana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ABH dari awal penyidikan sampai kelompok umur sampai jenis hukuman dan proses persidangannya. Nah, ini mungkin Bung Yusroni, sebelum kita akhir ini ada saran-saran atau closing statement yang ingin disampaikan ke masyarakat. Baik. Ya, mungkin ada yang saya sampaikan satu poin kepada orang tua yang anaknya menjadi korban tindak pidana kekerasan, jangan takut melapor ke penegak hukum. Karena pelapor atau orang tua anak itu tidak dapat dituntut kalau dia melapor, baik secara pidana maupun perdata. Dia dilindungi oleh undang-undang. Mungkin itu. Jadi jangan takut melapor. Jangan takut melapor. Iya. Nah, kemudian kalau untuk proses koordinasi antar aparat penegak hukum bagaimana nih penanganan anak? Kalau saran? untuk saran ya semoga ke depan dari advokat, dari jaksa, dari hakim, dari Bapas, Peksos dan dinas-dinas terkait dapat berkoordinasi menyatukan visi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu anak saksi, anak pelaku, anak korban, karena itu apapun bentuknya aset bangsa. Jadi lebih banyak bersosialisasi supaya jadi satu pemahaman. Nah, kalau dia lepas dari jerat hukum itu bela proses hukum yang mengatur tentang itu, tetapi harus satu pemahaman dalam mencegah jangan sampai banyak anak menjadi korban, banyak anak menjadi pelaku tindak pidana. Oh iya, baik. Ya, makasih Bung Yusroni atas penjelasannya. Ini sangat bermanfaat nih untuk edukasi hukum, khususnya berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dan sahabat Mitra TV, tanpa terasa kita harus akhiri dialog kali ini. Kita akan berjumpa di topik-topik selanjutnya. Dan saya tidak bosan untuk mengingatkan pada kita semuanya, khususnya termasuk diri saya juga, bahwa hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Saya Rojali Umar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Hukum. Waalaikumsalam. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum.